Bulan Oktober diperingati sebagai bulan Down Syndrome Awareness. Ya, dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS, ada Ibu Eliza Oktavianti Rogi dan juga Muhammad Ikhlas Dewi Kurnia ya, anak didik POTATS yang tadi sudah kita lihat bersama menjadi barista loh di salah satu hotel bintang 5. Lagi magang sekarang. Selamat pagi Bu Eliza, selamat pagi kelas. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ke CNN Indonesia Today pada pagi hari ini Ibu ya. Nah ini kita ingin tahu Bu, sebenarnya Down Syndrome itu seperti apa Bu, dan sejauh ini bagaimana Ibu mendapatkan kisah-kisah yang mungkin datang ke POTATS sendiri terkait dengan Down Syndrome Bu? Iya, Down syndrome itu kan adalah suatu kondisi kelainan kromosom di mana seseorang itu memiliki satu kelebihan kromosom dalam tubuhnya. Kalau kita yang bukan Down syndrome itu di tubuh kita ada 23 pasang kromosom yang membelah menjadi 2 sehingga 46. Kalau Down syndrome seperti Ikhlas ini 47. Karena kromosom yang ke-21 membelah menjadi 3. Makanya disebut dengan ekstra kromosom, satu kelebihan ekstra. Nah kalau dari kami sendiri, kayak saya sendiri awal bergabung itu, jadi ketika kita tahu anak kita Down syndrome, bersyukur sama dokternya itu langsung diarahkan bahwa ini ada loh komunitas yang sebagai parent support group bagi orang tua yang punya anak dengan Down syndrome, yaitu namanya POTATS. Dan saya bergabung ke situ. Kalau yang sekarang-sekarang ini orang tua begitu punya anak Down syndrome, ada juga mereka tinggal searching gitu Instagram atau internet, lebih mudah seperti zaman sekarang ya Bu? Ketemu POTATS. Iya, alhamdulillah sekarang dimudahkan informasinya. Betul, dan nampaknya masyarakat juga sudah mulai lebih memahami ya, dan juga lebih menerima bagaimana keadaan anak dengan Down syndrome seperti itu. Nah mungkin yang mau ingin kita tahu juga soal anak dengan Down syndrome, apa yang biasanya masih keliru di masyarakat, karena setiap tahun kita ada bulan Down syndrome, kemudian juga Hari Down Syndrome Internasional, pasti ada saja stigma di masyarakat nih yang masih memandang sebelah mata anak-anak dengan Down syndrome ya Bu. Iya betul, memang anak-anak kami ini lahir diiringi dengan stigma-stigma seperti itu ya. Misalnya mereka itu dianggap aib, gitu kan, dianggap penyakit menular, atau dianggap anak ini nggak bisa apa-apa seperti anak idiot, nggak punya masa depan. Bahkan kadang-kadang juga kami juga dijudge gitu, anak kami ini lahir karena karma akibat perbuatan buruk kami gitu, atau semasa kehamilan gitu. Itu memang masih kuat sekali membayangi. Dan kami juga di POTATS itu tidak henti-hentinya ya. Ini kan stigma ini kan lahir dari ketidakpahaman tentang Down syndrome. Jadi upaya kami adalah memberikan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi. Jadi kami POTATS itu bersama orang tua itu rutin setahun 2 kali kita punya event besar tadi yang sudah disebutkan. Hari Down Syndrome Dunia dan juga Bulan Peduli Down Syndrome itu kita mengadakan kegiatan yang sifatnya lebih ke eksternal ke masyarakat, menunjukkan dengan menampilkan bakat-bakat terbaik dari mereka gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa yang selama ini diperkirakan anak-anak ini nggak bisa apa-apa, nggak punya talenta, ternyata terbantahkan gitu. Buktinya mereka mampu tampil dan juga berprestasi di berbagai bidang. Salah satunya Ikhlas. Betul. Ya, aku beralih ke Ikhlas nih. Ikhlas, tadi saya ngelihat Ikhlas barista ya. Apa yang menarik dari barista? Kalau menarik, yang bikin kamu suka apa? kopi susu aren. Bikin kopinya ya. Bikin kopinya yang bikin kamu kopinya suka ya. yang bikin kamu tertarik pengen jadi barista. Iya. Barista itu cita-cita kamu bukan kelas? Iya. Cita-cita. Cita-cita. Nah, kamu berarti udah belajar berapa lama? Susah gak sih? Nggak susah, Nggak susah, gampang banget. gampang. Jadi kalau kopi susu gula aren tuh yang dicampur apa aja ya? Campur. Yang pertama, Kopinya. Bahannya Oh, bahannya apa aja? Bahannya. Terus apa lagi? Tadi aku ngeliat kamu kayak juggling gitu-gitu, keren Iya, banget tuh. bagus Butuh waktu banget. nggak sih belajar itu? Butuh lama nggak belajar gitu? Lama gak sih? Susah gak sih? Yang paling susah apa buat? Yang paling susah apa? cappuccino. Cappuccino. Padahal hobinya Kak Daniar ya, cappuccino salah satu. Harusnya Ikhlas bawaan bikin di sini kita ya, Ikhlas ya. Ikhlas terus gimana rasanya bisa kerja di hotel? Bisa. Seru nggak? Cerita nggak? So, Oh ya? iya. Oh gitu. Ikhlas senang kerja di Seneng hotel ya? ya. Senang. Oh, capek nggak sih kayak gitu? Enggak ya? Iya, soalnya senang. Soalnya senang. Ini jadi salah satu hal yang tadi dikatakan oleh Ibu ya, karena biasanya
kita memandang anak-anak dengan Down syndrome itu tidak bisa mandiri ya. Bu? Iya. Tapi ternyata mereka bisa dengan pelatihan gitu. Betul. Nah, gimana caranya anak-anak Down syndrome ini bisa dilatih? Apalagi para orang tua yang memang anak dengan Down syndrome ya. Harus apa yang dilakukan? Oke, sebenarnya yang pertama itu dulu tadi sudah disebutkan oleh Mama Ikhlas, itu memang pertama harus diajarkan kemandirian dulu gitu kan. Karena ini kan keterampilan yang sifatnya lebih khusus gitu. Kayak kita membuka kelas anak-anak ini syaratnya anak sudah harus kooperatif gitu kan. Tadi mampu tadi training sendiri gitu. Jadi sebenarnya bagi orang tua yang anaknya masih kecil-kecil, pertama itu latih dulu kemandiriannya gitu ya. Anak bisa mengurus diri sendiri gitu kan, bisa toilet training, kemudian bisa mengungkapkan keinginan dengan sederhana, misalnya kayak saya izin mau ke belakang kayak seperti itu, kayak gitu. Sederhana ya. Sederhana dulu gitu. Jadi kemandiriannya dulu gitu. Baru nanti kemudian kita ajarkan lagi untuk mereka supaya lebih kooperatif gitu. Jadi kalau sebenarnya sih kalau yang pertama adalah kalau kita punya anak Down syndrome itu melatih itu sebenarnya jangan terlalu berpikir ke depan dulu. Yang di depan ini fokus kita apa nih? Usia misalnya 1 tahun, apa yang mesti dikuasai, itu yang kita kejar dengan sama terapi tidak sih Bu gitu. dengan anak-anak normal untuk tahapan-tahapan yang harus mereka bisa ya? Sama aja, cuma butuh waktu lebih lama gitu ya. Jadi kayak misalnya keterampilan 3 bulan anak misalnya sudah bisa tengkurap, angkat kepala. Nah, anak-anak kita ada yang 5 bulan, 6 bulan dan memang harus dilatih gitu. Karena kalau dilatih itu bisa mempercepat tumbuhnya kemampuan tersebut gitu. Bu, ini berarti di sini perlu ada kerjasama antara orang tua dan juga pihak pelatih di sini mungkin. Nah, bagaimana bisa menumbuhkan orang tua yang aware akan hal itu, karena tidak semua mungkin orang tua punya waktu, punya kesabaran, juga punya pemahaman bagaimana menangani anak dengan kondisi Down syndrome ini, Bu. Iya, yang pertama sebenarnya yang mesti diubah tuh mindset orang tua dulu. Ya, artinya tahap penerimaan. Itu betul-betul orang tua itu memang menerima keberadaan mereka dengan seikhlasnya gitu, dengan ikhlas. Karena kan pergulatan di awal itu sangat berat bagi orang tua. Harapan punya anak yang istilahnya sempurna begitu ya, lalu kemudian mendapatkan anak dengan Down syndrome. Jadi pertama adalah penerimaan. Orang tua ikhlas dulu dengan keadaannya. Dan yang kedua, mindsetnya juga adalah orang tua memandang bahwa anak ini sama seperti anak yang lain gitu. Mereka dibalik kekurangan, mereka punya kelebihan-kelebihan yang jika kita bisa gali, kita kembangkan, mereka akan bisa berkembang seperti individu yang lainnya gitu. Kemudian setelah itu adalah ya tadi memberikan stimulasi. Anak Down syndrome ini kan anak-anak yang memang butuh pengulangan terus-menerus dan konsistensi. Jadi disitulah fungsinya stimulasi diberikan oleh ahli melalui terapi-terapi. Oleh orang tua itu bisa dilakukan di rumah sambil bermain atau sambil sehari-hari kayak misalnya ibu sedang di dapur, ayo nak bantu ibu potong-potong. Itu sebenarnya kegiatan bermain tapi juga stimulasi motorik halusnya, ada bahasanya dikenalkan dengan berbagai macam misalnya makanan atau jenis-jenis tumbuhan gitu, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat karena Ikhlas hadir di sini ya, bisa kita jadikan salah satu contoh terbaik nih anak dengan Down syndrome yang ternyata bisa bekerja juga begitu, magang di salah satu hotel. Kalau Ikhlas berarti kalau di Potter's itu kan barista itu hanya dikenalkan selama di Potter's begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian diberikan pelatihan. Berapa lama sampai akhirnya seorang anak itu bisa mahir dalam satu hal? Yang pertama tergantung dari kemampuan anak tersebut gitu kan. Karena kan anak-anak juga seperti anak lainnya gitu. Ada yang kuat di motorik kasarnya gitu kan, dia suka di olahraga, ada yang kuat di seninya, ada yang kuat lebih cepat ngomongnya gitu. Jadi sebenarnya pencapaian itu dilihat dari kondisi anak juga. Tapi sebenarnya kayak atau Ikhlas dan juga teman-teman yang lain kita sebenarnya sudah mulai dari sekitar tahun 2016. Kalau gitu Ikhlas sendiri belajar dari 2016 juga? Enggak, Ikhlas sekitar 3 tahunan gitu ya. Jadi awalnya hanya belajar kan anak-anak ini kan untuk bisa misalnya kita ajarkan menuang sesuai dengan takaran itu butuh proses gitu kan, karena kan mereka juga harus mampu mengontrol apa ya yang wadahnya, kemudian menuang itu gitu. Itu butuh proses. Jadi memang awalnya kita hanya belajar terus menerus. Baru setelah kita mulai selesai pandemi ini, lihat anak-anaknya kayaknya udah lebih siap juga gitu ya. Ada anak-anak yang lebih cepat, sudah lebih bisa diandalkan. Akhirnya kita memberanikan diri, buka dulu penjualan online sebulan sekali. Ayo siapa yang mau beli gitu kan. Kita buka melalui Instagram juga gitu ya promosinya. Kemudian sekarang sudah mulai pede. Ketika ada tawaran bazar,
kan dalam jumlah banyak tuh ya yang nggak bisa terprediksi bakal banyak apa enggak. Tapi kita beranikan. Kapan lagi justru anak ini harus diberikan kesempatan gitu kan. Mereka juga merasakan bekerja memenuhi pesanan yang banyak, kemudian ketemu langsung sama pelanggan, menawarkan dulu ikhlas ya, menawarkan Pak mau beli apa, itu bagi kita adalah pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya akan melatih mereka juga biar lebih terampil, biar lebih berani juga. Tapi itu memang butuh proses bertahun-tahun. Iya, gitu. iya, sama juga dengan penerimaan. Kalau pemerintah sendiri dan lain-lain itu bagaimana Bu untuk sekarang, singkat saja? Sejauh ini sih kami rasakan untuk beberapa hal, alhamdulillah sudah mulai lebih apa namanya, lebih baik lah gitu kan ya. Jadi kami beberapa kali beraudiensi dengan kementerian-kementerian, itu sudah terlihat lah gitu kan bagaimana penerimaan dan juga bagaimana mereka sudah mulai memikirkan tentang anak-anak disabilitas ini gitu kan. Jadi sebenarnya sudah lebih baik gitu kan, meskipun ya namanya kita berharap ada lagi ya gitu kan, misalnya dari kami berharap anak-anak yang misalnya sudah lebih besar ini bisa diberikan pelatihan-pelatihan yang lebih beragam, gitu kan, karena potas itu kan kemampuannya terbatas ya, jadi kita pengen yang lebih beragam sehingga anak-anak ini dengan beragam talenta itu bisa menemukan apa sih yang menjadi keunggulannya dia. Yang paling penting penyalurannya ya Bu. Ya, nah betul itu juga. Nah, ini terakhir nih aku mau tanya sama Ikhlas. Ikhlas kira-kira punya cita-cita atau punya keinginan apa lagi selain tadi jago barista? Mau jadi apa lagi jadi selain apa? barista? Di barista Nah, apa Ada lagi? gak? ada Apa tuh? Apa boleh cerita? Mbak? Jadi apa? menjadi Suka melukis kan? melukis. Wow. Biasanya seni ya Bu ya? Ya, Ikhlas ini termasuk motoriknya bagus gitu. Jadi dia juga suka melukis. Pernah jadi juara berapa Ikhlas waktu itu? Satu. Juara 1 Wow, lomba dari lomba lukis. Keren. Ya, waktunya cuma terbatas berbincang dengan Ibu Elisa dan juga Ikhlas. Iya. Terima kasih sekali Ibu untuk perbincangan pagi hari ini, dan Ikhlas tetap semangat, sehat Iya. selalu ya, terus berkarya gitu. 3 hari seminggu nih magang. Keren. Iya. Aku aja belum bisa jadi barista nih Bu, Oh, sama belum. Ikhlas. Nanti ya, Baik. kapan-kapan Ya. ketemu kita minum kopi Betul. bareng. Siap. Ya. Thank you Ikhlas, Thank you. terima kasih Bu Sama-sama. Eliza.